Halo sahabat Kompas.com, balik lagi sama saya Gilang. Dan kali ini saya ada di Yogyakarta, tepatnya di Magelang. Saya akan test drive Hyundai Stargazer X. Seperti apa sih impresinya dan rasa berkendaranya? Ikutin terus videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Di acara Hyundai Stargazer X Media Test Drive, kali ini saya akan ajak mobil ini untuk melintasi rute Wonogiri ke Jogja. Dan gimana hasilnya, gimana keseruannya, ikutin terus videonya. Nah, ini adalah salah satu perubahan penting yang ada di Stargazer X, yaitu ada di bagian instrumen cluster. Kalau teman-teman lihat, bisa dilihat nih, ini ada cekungan. Jadi Hyundai memang sengaja memangkas instrumen clusternya jadi lebih rendah. Tujuannya agar visibilitas pengemudi menjadi lebih baik. Udah gitu, beberapa perubahan lain yaitu ada di bagian sininya, parkir elektronik dan auto hold. Sekarang saya lagi mengemudi. Sekarang ada di Pantai Baron, Jogja, dan kita bakal ke daerah Landasan Pacu di Depok, di Jogja juga. Saya sama teman-teman dari media lain. Di samping saya itu dari Bang Hisan dari CNN, dan belakang ada Bayu dari Pikiran Rakyat. Kita bakal ngomongin perjalanan ini kayak gimana. Kalau dari lo sendiri, Bay, gimana, Bay? Kemarin udah nyetir, Bay? Nyaman nggak, Bay? Pengalaman di Hyundai Stargazer X cukup menantang ya, jalurnya juga di Jogja ini, dan dengan Hyundai semua medan bisa dilalui, terutama salah satu yang buat UMH itu adalah ini ya, rem hot brake-nya ya, jadi nggak perlu rem tangan, cukup kita injek rem lebih dalam. Itu sangat dibantu sih, terutama kalau macet itu sih. Ngebantu ya ini ya. Kalau lu, Bang, gimana, Bang? Mantep lah, di tol juga stabil dia, nggak goyang. Kita coba biarpun ada truk atau apapun lewat samping kita, kan biasanya kalau beberapa mobil MPV tuh goyang dia. Nah, kalau ini stabil, terus juga setir dan istilahnya handling. Setirnya juga enak, jadi mau tiba-tiba belok, mau tiba-tiba jalan nanjak atau turun, jalan rusak dia cenderung stabil ya. Jadi teman-teman, kemarin kita tuh udah jalan juga dari Jogja ke Solo. Kita tadinya mau lewat Kopeng, tapi akhirnya malah lewat Selo di dekat Merbabu. Dan jalurnya kalau teman-teman tahu tuh kan ngeliuk-ngeliuk. Terus habis itu kita masuk tol juga ya, Bang ya? Seharusnya kita masuk tol Salatiga, tapi kita salah ya. Kita salah jalan, akhirnya masuk ke tol Boyolali. Nah, di situ kita nyobain akselerasinya Stargazer X ya. Tapi sebenarnya nggak ada perubahan berarti teman-teman di bagian mekanis, karena Hyundai sendiri mengklaim memang nggak ada ubahan teknis. Ubahannya tuh sebenarnya kosmetik, ada beberapa tampilan-tampilan, nanti kita ulas itu secara terpisah, sama bagian kaki-kaki aja. Kalau di Stargazer X itu pakai pelek 17, tapi kalau yang Stargazer biasa pakai pelek 16. Nah, karena pingin lingkar rodanya sama dimensinya, akhirnya di Stargazer X walaupun peleknya lebih gede, tapi profil bannya lebih tipis. Nah, itu menurut saya agak ngaruh ke bantingannya. Suspensinya nggak ada yang berubah, tapi karena profil dan peleknya lebih gede dan profil bannya lebih tipis, bantingannya jadi lebih keras gitu. Kalau lu, Bay, setuju nggak, Bay? Setuju ya? Iya. Agak lebih keras gitu ya? Iya. Tapi nggak sampai bikin nggak nyaman gitu sih ya, ya Bang ya. Nggak nyaman. Ya. Firm aja, bukannya keras kayak gimana, firm aja. Dan sebenarnya nggak banyak pengaruh juga sih. Kecuali kalau jalannya sedikit off-road ya, kita belum nyobain yang jalan sedikit off-road sih soalnya ya. Iya, yang Sejauh ini masih mulus jalan sih. parah banget gitu belum, tapi ya kayak lubang-lubang kecil, lubang-lubang ya beberapa aja, nggak banyak gitu.
Paling yang kita cobain adalah tanjakan ya. Ya, tanjakan tuh kita maksudnya cukup puas juga lah dengan tarikan dia gitu. Kalau gua ya, beberapa kali nanjak yang cukup ekstrim, ya biarpun nggak ekstrim banget sih, tapi menurut kita ekstrim, dia bisa ngegas lah. Bisa, apalagi ada mode sport ya. Nah, ada mode banyak tuh bang. Nah, kita kemarin coba mode sport, ternyata tarikannya oke. Nah, jadi teman-teman, walaupun dia sekarang udah masuk segmennya low SUV, tapi sebenarnya mekanikalnya gitu sama aja kayak Stargazer biasa. Artinya dia nggak ada gigi L-nya, nggak ada gigi satunya buat nanjak, tapi dia punya mode manualnya. Jadi teman-teman bisa pakai yang di D, bisa plus, bisa min gitu. Jadi kurang lebih fungsinya sama lah, sama yang L. Ada juga beberapa drive mode. Ada 4 drive mode kalau nggak salah ya bang ya? Iya, 4 drive. Ada Apa aja sih smart, bang? apalagi bang sport, Eco, sama normal. sama normal. Nah itu tuh ada perbedaan-perbedaannya tuh teman-teman. Emang sih mungkin nggak jauh berbeda, tapi kalau kita nyetir dan jalannya agak jauh mulai berasa bedanya ya bang ya. Apalagi kalau yang Eco ya. Eco berasa, dia emang menghemat tenaga, jadi ya tenaganya juga Dipirit gitu rasanya. Iya. Kalau yang sport gimana bang? Gimana boy? Benar-benar kerasa kayak kuda ya, jadi kalau kita naik nanjak itu sangat kebantu, kalau nyalip juga sangat kebantu dibanding mode Eco dan Smart. Oke, segitu dulu teman-teman. Abis ini saya mau nyetir dulu nih karena lumayan bahaya sebenarnya kalau sambil nyetir banyak ngomong. Jadi saya nyetir dulu, nanti kalau udah sampai Depok di Jogja kita bakal ketemu lagi. Untuk diketahui, mesin Stargazer X sama seperti saudaranya yang berjenis MPV, yaitu menggunakan mesin SmartStream 1500cc 4 silinder DOHC yang menghasilkan tenaga 113 tenaga kuda dan torsi 143 Nm. Setelah diajak melintasi Yogyakarta Solo Yogyakarta dengan segala medan jalan, hasilnya berdasarkan MID tertera angka 11,2 km per liter. Kompas.com menilai ini angka yang moderat, mengingat mode berkendara yang dipakai bervariasi dan sopirnya ada 3 bergantian dengan pola dan cara mengemudi yang berbeda. Nah, sahabat Kompas.com, sekarang saya ada di Pantai Depok di Jogja dan sekarang udah senja, mau maghrib sebentar lagi. Tadi siang saya udah berkendara, udah nyetir dari Pantai Baron atau Pantai Mesra, kurang lebih itu nama pantainya, sampai ke sini udah melalui jalan yang berkelok-kelok juga. Nah di sini tuh ada media challenge gitu, jadi ada beberapa tes, yaitu slalom, terus tes parkir, terus audio, sama tes tekanan ban. Nah teman-teman, apa yang saya rasain bahwa benar sebenarnya perasaan saya terhadap suspensinya itu lebih keras. Sebenarnya bukan suspensinya, tapi karena profil bannya yang lebih tipis dan velg yang lebih besar membuat bantingannya terasa lebih keras. Jadi bukan suspensi. Nah habis ini saya bakal balik ke Jogja, ke kota, dan perjalanan udah selesai. Segitu dulu review singkatnya bahwa mobil ini merupakan upaya Hyundai untuk memperluas segmen pasarnya yang tadi Stargazer ada di low MPV, sekarang berada di low SUV dengan